Dua-duanya. Lift IG-nya nggak boleh sana mana? Halo? Bergabung. Oke. Oke, menang. Nah, iya, bergabung ya. Iya. Mau terima mana ya? Punya, masuk na higyan eh. Terima kasih. Masuk. Belum tidak mana? Enggak masuk. Kemarin Tambah ini. Bang. Teman ketiga. Teman ketiga. Sekali sih. Pertanyaan. Kar, piro kar minta pen kar. Oke, coba. Ini kira. Oke. Sudah mau maghrib. Oke, saya maghrib ini. Nggak masuk mana? Mau. Masuk. Nanti kenal. Nah. Eh. Lanjut. Mulai. Nah, kita mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq
والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah di sore hari ini kita masih bisa bertemu. Sebagaimana yang sudah kita ketahui pada hari ini, ya kita akan berbincang-bincang sedikit tentang bagaimana cara biar lulus sekolah Al-Azhar Kairo. Terlebih dahulu kami perkenalkan dulu pemateri kita ini adalah Akhi Sukardianto. Beliau berasal dari Subul Salam Aceh, yang dimana beliau sekarang itu sedang belajar di Al-Azhar atau Kairo. Baik, mungkin biar lebih jelas kita berikan waktu kepada Ustadz Sukardianto untuk memaparkan sedikit biodata dan nanti akan langsung ke pembahasan. Kepada Ustadz Sukardianto kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Sarmada yang telah memberikan waktu kepada kami, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada platform Belajar Nahwu Shorof yang didirikan oleh Ustaz Ahmad Zaini. Sedikit mengenai biografi saya pribadi, mungkin cukup beberapa hal saja. Di antaranya mungkin nama saya Sukardianto, asli putra Kota Subul Salam Aceh. Sekarang saya sedang kuliah di Universitas Al-Azhar, jurusan Syariah Islamiyah semester 4. Oke, kita mungkin langsung masuk ke tips dan trik kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Mungkin sebelum kita melaju ke tips dan triknya, kita mengenal lebih dekat dulu. Al-Azhar Asy-Syarif merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang berpusat di kota Kairo. Lembaga Al-Azhar Asy-Syarif ini nanti ada terbagi dua, ada yang dia formal, yaitu di kampus, yang kita kenal dengan istilah universitas. Nanti ada yang bersifat non-formal, artinya tanpa ada gelar ketika kita belajar di sana, yaitu sistem Jami Al-Azhar Asy-Syarif. Jadi di Al-Azhar itu sistem belajarnya ada dua, ada kampus dan non-kampus. Di non-kampus ini juga kita sama mempelajarinya kitab-kitab turos. Begitu juga di dalam kampus kita mempelajari kitab turos. Hanya saja di kampus bentuk kitabnya itu sudah dijadikan diktat oleh para doktor, oleh para masyayikh. Intisari dari kitab-kitab babon itu diintisarikan menjadi sebuah diktat kuliah. Semisal seperti maddah tauhid, nama muqarrarnya Qaul Sadid, itu merupakan ringkasan dari kitab Mawaqif dan Maqasid dan berbagai kitab-kitab yang lain. Jadi belajar di Azhar itu bukan selalu berbicara tentang belajar di bangku kuliah, tapi juga lebih luas dari itu, kita juga mengaji kitab-kitab turas itu kepada para ulama yang ada di sini. Oke, kita masuk kepada tips dan trik kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir. Sebelumnya kita perlu mengenal dulu bahwa ada beberapa lembaga jalur yang bisa kita tempuh untuk bisa kuliah di Al-Azhar. Yang paling sering diikuti oleh mahasiswa Indonesia adalah jalur Kemenak, yang ini biasanya buka sekitar bulan 5 atau bulan 6. Nanti juga ada jalur lain, semisal PBNU, Dubes Mesir, LPPD Jatim, atau Gontar. Cuma kita akan bahas dulu yang bersifat umum, artinya semua kalangan bisa mengikuti, yaitu lewat jalur Kemenak. Karena semisal PBNU ataupun Gontar itu dikhususkan di kalangan tertentu. Semisal kalau Gontar itu dikhususkan untuk santri Gontar saja. Kalau PBNU itu dikhususkan untuk orang NU saja gitu. Jadi kita bahas yang secara umum dulu, yaitu jalur Kemenak. Jadi hal-hal yang perlu kita tempuh ketika ingin tes ke Mesir, kuliah di Mesir, itu tentu harus melalui jalur resmi, yang dia itu diantaranya adalah jalur Kemenak.
Jalur Kemenak ini nanti ada memiliki beberapa tahap. Yang pertama adalah daftar online. Jadi kita sebelum tes tentu harus daftar dulu. Sebelum daftar tentu kita dari sekarang sudah mempersiapkan berkas. Di antaranya adalah ini ijazah berkas yang mungkin agak sulit. Artinya tidak semua orang memiliki, yaitu ijazah aliyah. 2 tahun belakangan Kemenak sudah memiliki persyaratan yang terbaru, di mana Kemenak mengharuskan setiap pelajar yang mau kuliah ke Mesir lewat jalur Kemenak harus memiliki ijazah aliyah, baik dia aliyah negeri ataupun aliyah swasta. Berarti yang walaupun dia mondok, tapi ijazahnya SMA sederajat, itu tidak bisa mendaftar. Gitu. Ini kebijakan terbaru. Beda dengan kebijakan 3 tahun sebelumnya, yang dimana sebelumnya itu masih membolehkan menggunakan SMA, ijazah SMA gitu. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang sudah kelas 3 aliyah atau kelas 2 aliyah itu sudah bisa mempersiapkan berkas-berkas ini dari sekarang. Di antara berkas yang lain nanti sebagaimana berkas secara umum, semisal akta, KTP dan segala macam itu. Mungkin nanti itu akan kami kirim PDF-nya saja untuk berkas-berkas yang lain gitu. Kemudian setelah daftar online, hal yang harus kita tempuh selanjutnya adalah tes tulis. Tes tulis untuk bisa masuk kuliah di Azhar. Tes tulis ini nanti lebih kepada TOEFL bahasa Arab. Jadi 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu materi tes itu sudah banyak yang berbeda. Bentuk-bentuk soal juga sudah banyak yang berbeda. Bentuk tes tulisnya itu tentu berbahasa Arab yang berbentuk TOEFL. Mungkin teman-teman nanti bisa mengecek di YouTube, ada banyak contoh-contoh soal TOEFL yang nanti biasanya berisi soal qiraah, istima, dan qawaid nahwu sharaf atau lain-lainnya gitu. Intinya tes tulis ini bisa dikatakan sebagai barometer paling besar. Karena biasanya ketika yang mendaftar itu di awal-awal biasanya itu sampai 6.000. Kalau di angkatan saya itu yang daftar 6.000 lebih gitu. Biasanya di tes tulis ini bakal banyak yang gugur, ada sekitar 4.000-an, jadi nanti tersisa sekitar 2.000-an orang. Jadi nanti kadar kelulusannya itu ditentukan oleh jumlah nilai rata-rata. Biasanya pihak Kemenak itu menentukan minimal nilai tes tulis itu adalah 65% dari semua soal. Gitu. Soalnya ada sekitar 200 atau 150 soal. Gitu. Jadi setelah selesai tes tulis ini, hal yang perlu dipersiapkan itu tentunya hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Arab, semisal nahwu sharaf, bayan atau balaghah, kemudian qawaid-qawaidnya, kemudian istima, ya intinya semua yang berkaitan tentang bahasa Arab gitu. Jadi penentu lulus atau tidak lulusnya di tes tulis ini adalah penguasaan kita terhadap bahasa Arab. Jadi mungkin teman-teman dari sekarang sudah bisa mempersiapkan bahasa Arabnya, apalagi semisal pondok salaf, pondok-pondok daya, seperti saya pribadi, baca kitab itu mudah, tapi ketika praktek berbicara itu agak kesulitan. Jadi memang butuh pembiasaan. Jadi untuk teman-teman yang masih merasa kesulitan, bisa dipersiapkan dari sekarang, entah mengikuti kursus misal di ASEAN yang ada di Pare, atau Markas Arabiah, atau tempat-tempat yang lain. Oke, setelah nanti lulus ujian tulis, baru masuk ke sesi selanjutnya, yaitu tes lisan. Di tes lisan ini nanti ada beberapa, diantaranya adalah hafalan minimal 2 juz, juz 1 dan juz 2. Tidak boleh juz yang lain, jadi minimalnya itu juz 1 dan juz 2 gitu. Itu minimal, kalau maksimalnya 30, ya, artinya nggak ada harus berapa, minimalnya itu 2 juz gitu, jadi dipersiapkan dari sekarang. Kemudian setelah ujian Al-Quran, nanti ada wawasan kebangsaan. Ini pertanyaannya meliput pertanyaannya mengenai apakah kita sebagai warga negara Indonesia yang baik atau tidak. Karena sebagai warga negara yang baik tentu akan mengetahui sejarah bangsanya sendiri. Gitu. Jadi nanti pertanyaannya pasti seputar tentang Indonesia secara umum. Gitu. Bukan berarti nanti ditanya berapa jumlah provinsi, bukan gitu. Dia wawasan kebangsaan tapi ada kaitannya dengan keislaman. Gitu. Misal nanti ditanya, bagaimana pandangan kamu tentang asas Pancasila gitu. Atau misalnya, apa pandangan kamu tentang demokrasi hari ini, misal seperti itu. Jadi kita jawab seadanya saja. Gitu. Kemudian ada juga tes wawasan keislaman. Wawasan keislaman ini bersifat hal-hal yang kontemporer, bukan membahas misalnya
coba apa pendapat Imam Syafi'i tentang ini bukan, tapi yang dibahas nanti adalah uh, bagaimana pandangan kamu tentang sekte-sekte Islam terbaru, semisal HTI, atau misalnya bagaimana pendapat kamu tentang FPI atau yang lain-lain. Jadi hal-hal yang terbaru akan ditanya. Tujuan ini semua agar kader-kader yang berangkat dari Indonesia ke Azhar itu adalah kader-kader wasatiyah, bukan kader-kader yang belok kanan atau belok kiri gitu. Maksud wasatiyah ini gimana? Orang yang nggak terlalu mudah mengkafirkan orang lain dan nggak terlalu uh, longgar. Jadi wasatiyah. Supaya nanti ketika pulang dari Azhar bukan menjadi uh, menjadi orang-orang yang malah mengajak membid'ah-bid'ahkan orang lain atau mengkafir-kafirkan orang lain. Ya, saya rasa untuk uh, langkah-langkah yang akan kita tempuh untuk tes Kemenak ini, secara umum tadi kita simpulkan ada daftar online, kemudian ada apa, tes tulis, ada tes lisan. Nanti baru setelah itu hasil pengumuman diumumkan. Biasanya itu per tahun yang lulus itu sekitar 1.000 lebih, 1.500 atau 1.200 tergantung kebijakan terbaru dari Kemenak. Setelah lulus tes, langkah yang akan kita lakukan adalah Darul Lughah. Di Darul Lughah ini adalah kelas persiapan bahasa Arab sebelum kita kuliah di Universitas Al-Azhar. Nanti Darul Lughah ini ada dua pilihan, bisa kita Darul Lughah di Indonesia ataupun di Mesir. Kalau di Mesir berarti kita nunggu visa dulu turun, baru kita berangkat ke Mesir. Sebelum kuliah kita akan ikut Darul Lughah dulu. Kalau di Indonesia berarti bisa lewat Pusiba. Pusiba ini didirikan oleh alumni-alumni Azhar yang berasal dari Indonesia, yang pusatnya ini ada di Jakarta. Nanti Pusiba ini juga bentuknya sama, pelajaran yang dipelajari di Pusiba dengan di Darul Lughah yang ada di Mesir itu sama, bahkan guru-gurunya juga sama. Bedanya kalau yang di Mesir itu offline, kalau yang Pusiba itu online. Jadi mungkin teman-teman bisa dipersiapkan dari sekarang agar nanti di Darul Lughah itu ada beberapa mustawa, ada 7 mustawa. Kalau seandainya kita lolos di mustawa mutawasid semisal atau bahkan mentahi, jadi kita tidak terlalu lama di Darul Lughah, bisa segera mempersiapkan materi-materi kuliah seperti itu. Oke, kemudian setelah selesai Darul Lughah, kita menentukan Darul Lughah di Mesir ataupun di Indonesia. Sebelum itu kita harus mencari mediator dulu. Mencari mediator ini sangat perlu karena mediator ini yang akan mengurus berkas dan keberangkatan kita ke Mesir gitu. Karena apalagi baru pertama ke Mesir, tentu masih sangat kerepotan jika berangkatnya itu mandiri. Artinya berangkatnya itu mencari tiket. Kalau mencari tiket mungkin lumayan mudah, tapi untuk mengurusi berkas-berkas perkuliahan itu sangat susah gitu. Untuk wilayah Aceh itu yang saya rekomendasikan mediatornya IKAT Aceh. IKAT Aceh itu mediator yang didirikan oleh alumni-alumni Timur Tengah yang berasal dari Aceh. Jadi nanti beliau-beliau itu akan mengurus berkas-berkas kita, berkas keberangkatan, berkas perkuliahan dan segala macam gitu. Oke, tadi saya sempat menyinggung di awal bahwa lembaga yang menyediakan untuk kita berangkat ke Mesir, untuk kuliah ke Mesir itu ada banyak, di antaranya Kemenak. Kalau Kemenak kesimpulannya hanya seperti tadi, tes daftar online, tes lisan, kemudian tes tulis dulu, kemudian tes lisan, pengumuman, kemudian menunggu visa turun untuk berangkat. Kemudian ada jalur lain. Jalur lain ini diantaranya PBNU. PBNU ini uh, itu biasanya buka juga sekitar bulan 5 atau bulan 6. Cuma ini jalurnya tidak sebanyak Kemenang, karena Kemenang itu nanti infonya menyeluruh, artinya semua orang pasti tahu, diumumkan di website resmi gitu. Berbeda dengan PBNU dan Dubes Mesir. Ini biasanya dia bersifat tertutup, artinya hanya di kalangan tertentu saja, di kalangan NU saja bakal diumumkan, dan itu biasanya jumlah yang diterima sangat sedikit. Semisal PBNU itu hanya menerima kalau nggak salah 30 orang, Dubes juga 20 atau 25 orang. Jadi untuk tes PBNU dengan Dubes Mesir ini secara umum masih sama seperti Kemenak tadi, hanya saja ini ada tes khusus. Dan itu tidak bisa diikuti oleh semua orang. Jadi bagi teman-teman yang berasal dari Pondok Salaf, Pondok NU misalnya, itu bisa menanyakan kepada pengurus pesantren apakah ada uh, tes PBNU ke Mesir gitu. Kemudian ada jalur lain, ini berdasarkan
kedaerahan seperti LPPD Jatim. LPPD Jatim ini dia dikhususkan untuk warga Jatim saja, santri Jatim, santri Jawa Timur. Itu juga khusus untuk santri yang berasal dari Jawa Timur. Jadi walaupun dia mondok di Jawa Timur tapi dia bukan orang Jawa Timur, semisal orang Aceh, itu tidak bisa mengikuti jalur ini. Untuk tesnya secara umum masih sama atau bahkan nanti ada beberapa tes yang berbeda, semisal ada tes baca biaya, itu ada beberapa lembaga yang menyediakan beasiswa. Di antaranya nanti kalau di Indonesia ada beasiswa yang bisa kita daftarkan ke Lajis Bait Zakat. Kalau di Indonesia istilahnya Basnas, Basnas. Ada atau Lajismu itu yang orang Muhammadiyah biasanya ada juga. Kemudian Lajis NU juga ada biasanya. Kemudian ada beasiswa eh, per daerah, artinya sebagian teman-teman itu semisal orang Kalimantan mereka dapat uang itu langsung dari gubernurnya, atau wilayah Aceh juga ada mengeluarkan beasiswa tapi dengan syarat-syarat tertentu gitu. Atau bisa kita ajukan ke orang-orang dermawan atau misalnya kepada kerabat-kerabat yang memang memiliki kelebihan rezeki gitu. Nanti ketika sampai di Mesir pun teman-teman bisa mengajukan beberapa beasiswa di Mesir jika nanti sudah selesai uh, kuliah, selesai ujian itu bisa melengkapi berkas untuk mendaftarkan beasiswa. Setidaknya ada 3 tempat yang bisa kita daftarkan beasiswa. Di antaranya adalah BUUS. BUUS ini lembaga yang di bawah naungan Azhar. BUUS ini itu biasanya per bulan dikasih uang 1 juta dan sudah makan. Ini makan kita ditanggung, kemudian dikasih uang saku 1 juta. Dan nanti kita bisa milih tinggal di asrama yang disediakan oleh Al Azhar, namanya Madinatul Bu'us, tidak terlalu jauh dari kampus, atau kita milih berada di luar asrama. Artinya kalau kita berada di luar asrama, kita akan diberikan uang untuk menyewa rumah yang bukan di asrama gitu. Atau bisa kita daftarkan di Bait Zakat Kuwait. Ini juga beasiswa yang banyak diikuti oleh mahasiswa Azhar. Untuk syaratnya hanya cukup menyerahkan hasil nilai ujian minimal tuh jadidan. Jadi kalau nilainya jadidan atau mumtaz itu akan didaftarkan. Kemudian terakhir ada beasiswa Majelis A'la. Kalau Majelis A'la ini juga di bawah naungan Azhar, cuma di tesnya itu diharuskan menghafal Al-Quran. Minimal-minimalnya 5 juz atau 10 juz gitu. Dan hasil nilai juga perlu diserahkan. Oke, mungkin untuk tips dan trik mengikuti tes ke Azhar itu secara umum, saya rasa itu saja. Teman-teman hanya perlu persiapan paling penting itu di bagian lughah. Karena memang kita kuliah di negeri Arab, mau tidak mau kita harus mempelajari bahasa Arab. Kemudian diktat yang dipakai juga bahasa Arab, gurunya bahasa Arab juga. Jadi penguasaan bahasa Arab itu sangat sangat ditekankan. Terlebih pemahaman terhadap nahwu sharaf gitu. Kemudian hafalan Al-Quran 2 juz. Ini ibaratnya kita katakan tips dan trik zahir, artinya ini usaha dari luar gitu. Adapun usaha batin yang mungkin kita perbanyak doa, minta doa kepada guru, minta doa kepada orang tua tentunya, kemudian bersedekah, mungkin itu bisa jadi asbab uh, kita lulus gitu. Karena lulus tes ini bukan serta-merta yang lulus itu pasti pintar, enggak. Karena lagi-lagi yang menentukan takdir itu semuanya adalah Allah gitu. Kita tidak tahu di tempat mana yang terbaik menurut kita belum tentu baik menurut Allah gitu. Atau sebaliknya gitu. Jadi mungkin teman-teman mengenai hal yang paling penting dipersiapkan sekarang adalah berkas, karena kemampuan ada pun tapi berkasnya nggak memungkinkan bisa lulus, artinya dia misalnya nggak memenuhi berkas, maka itu tidak akan bisa gitu. Atau sebaliknya berkas lengkap tapi kemampuan kurang, yang mungkin juga tidak bisa, jadi saling dilengkapkan dari sekarang.
Mungkin saya rasa itu saja. Kalau ada pertanyaan bisa nanti diutarakan. Kami kembalikan ke moderator. Atau ataupun yang lagi live. Kalau ada pertanyaan silakan di komen, buat di kolom komentar biar kami tanyakan langsung kepada Ustadz Sukardianto. Baik, ini ada satu yang langsung ngechat saya, Ustadz. Apakah ketika kita dari Indonesia kuliah di Al-Azhar, apakah itu nanti kita bisa ini bergabung dengan kawan-kawan sedaerah? Bagaimana itu, Ustadz? Apakah kita yang misal kita dari Subul Salam ya, kita kuliah ke Al-Azhar, kita bisa gabung satu asrama lah, satu rumah dengan sedaerah kita. Baik, mengenai tempat tinggal di Azhar itu hampir sama seperti universitas di Indonesia. Artinya biasanya semisal UIN itu ada asrama. Jadi di Azhar juga ada asrama yang disediakan untuk mahasiswa yang beasiswa tadi yang saya katakan lewat BUUS. Atau bahkan ada asrama-asrama yang lain. Semisal asrama itu yang berbentuk seperti rumah binaan, dalam artian di asrama itu dikumpulkan, kemudian ada kegiatan belajar mengajar di dalamnya, ada kegiatan sholawat dan lain-lain gitu. Ada yang bersifat kita kalau bahasanya mungkin ngekos ya, atau kita menyewa satu rumah, di dalam rumah itu kita ada 8 atau 7 orang. Biasanya secara umum mahasiswa yang ada di Mesir itu satu rumah itu 8 orang. Jadi bentuknya rumah, bukan model kos. Kalau kos kan dia satu pintu, kemudian nanti ada kamar per kamar gitu. Tapi kalau di sini lebih ke satu rumah, jadi di dalam rumah itu ada ruang tamu, ada kamar, ada tempat masak, ada kamar mandinya sendiri. Itu biasanya 8 atau 7 orang. Jadi apakah bisa atau tidak? Tentunya sangat bisa. Karena nah itu pentingnya kita ketika sebelum berangkat sudah konsultasi dengan senior-senior yang udah lebih dulu ke Mesir gitu. Jadi masalah tempat supaya nanti ketika sampai Mesir jangan bingung mau tidur di mana gitu. Biasanya mahasiswa baru itu akan dikoordinir oleh kekeluargaan masing-masing. Semisal kalau Aceh ada KMA, kalau Jambi ada KMJ, kalau Banten ada KMB segala macam atau kekeluargaan yang lain, nanti seniornya itu yang akan memberikan opsi, kamu mau tinggal dengan ini atau mau dengan siapa gitu. Jadi kalau misalnya kita mau serumah dengan sedaerah itu bisa konfirmasi dari sebelum berangkat gitu. Jadi kalau masalah rumah itu insya Allah aman karena bisa diregas. Oke. Selanjutnya ini ada dari Muhammad sama dari Liaemi. Dari Muhammad dulu ya. Ustadz, kalau non beasiswa 4 tahun kira-kira berapa biaya perlengkapan atau biaya hidup di sana lah 4 tahun? Maksudnya kalau biaya sendiri berapa biaya gitu ya? Iya, Setahun. non beasiswa biaya sendiri. Oke. Kalau biaya kalau ini kita berbicara mandiri artinya kita tidak dapat beasiswa dari manapun, berapa biaya yang kita keluarkan dalam setahun? Tentu itu melihat kepada orangnya masing-masing karena semisal perempuan dengan laki-laki tentu pengeluarannya dalam setahun itu berbeda gitu. Kalau perempuan mungkin butuh skincare atau segala macam, kalau laki-laki cukup sabun aja udah cukup gitu. Jadi pengeluarannya berbeda gitu. Atau bahkan laki-laki pun nanti ada yang beda. Ada yang tipikal orangnya itu misal kelas tengah atas, jadi dia makanannya elit atau misalnya suka ngopi di tempat yang mahal atau ya segala macam tentu berbeda gitu. Tapi kalau secara umum, kalau saya pribadi, saya tipikal yang nggak terlalu hemat juga tapi nggak terlalu boros. Itu saya per bulan 1,5 juta itu cukup sudah dengan rumah artinya kita kan nyewa rumah nih itu per bulan biasanya bayar 300.000, jadi bayarnya per bulan bukan per tahun. Kemudian kalau untuk makan biasanya mahasiswa di sini tuh ada yang mayoritas masak sendiri, jadi belajar jadi koki
atau misalnya kita ada beli lauk saja atau segala macam. Eh, karena saya masak jadi lebih hemat gitu. Tapi kalau seandainya orang yang biasanya makannya itu dengan beli ke warung, karena di sini banyak warung Indonesia juga, walaupun harganya ya lebih mahal daripada di Indonesia, itu mungkin pengeluarannya per bulan itu 2 juta sampai 3 juta. Karena kalau kuliah di sini gratis. Al Azhar itu kuliahnya gratis. Bahkan Al Azhar itu sering memberikan kita uang. Eh, Kalau untuk biaya kuliah itu nggak ada. Paling nanti hanya beberapa administrasi yang mungkin sekitar 200.000 saja gitu. Jadi kalau kuliah di Azhar terbilang murah, adapun biaya kehidupan juga murah, tapi kembali ke pribadi masing-masing. Jadi kalau taksirannya per bulan 2 jutaan, berarti per tahun kita kena sekitar 24 juta. Oh, ayo. Seperti itu. Jadi kembali ke pengeluaran pribadi. Oke, baik. Itu mungkin bisa dipahami oleh Mas Ahmad ya. Selanjutnya ini dari Lia Emi. Beliau bertanya, kalau S1-nya di Indonesia, bisa nggak lanjut S2 di Al-Azhar? Azhar itu memiliki kurikulum yang sedikit berbeda dengan universitas lain, termasuk di Indonesia dari segi diktat atau buku-buku yang dipelajari di kampus. Gitu. Sehingga sebelum kita mengatakan bisa atau tidak, sebenarnya itu kita lebih kepada melihat apakah materi yang udah dipelajari di Azhar di S1-nya itu udah dipelajari S1 di Indonesia. Karena di S2 nanti tentu materinya adalah kitab-kitab lanjutan gitu. Kalau seandainya materi di S1-nya belum selesai, tapi dia mau S2 di sini, itu akan sangat sulit. Jadi oleh pihak Azhar itu tidak membolehkan. Hatta sekalipun dia dari kampus yang lebih terkenal, misal Universitas Islam Madinah, walaupun itu nanti ada beberapa pengecualian. Dan itu pengecualian ini terjadi beberapa tahun yang lalu atau bahkan puluhan tahun yang lalu gitu. Kalau untuk sekarang belum ada mahasiswa Indonesia yang dia S1-nya di Indonesia terus S2 di Azhar. Perlu saya garis bawahi Universitas Al-Azhar karena kampus yang ada di Mesir ini itu banyak. Di antaranya ada Liga Arab, kemudian ada kampus-kampus yang lain kalau itu membolehkan. Semisal Universitas Liga Arab yang berada di Mesir juga itu membolehkan mahasiswa Indonesia S1 terus S2 di sini. Dan itu banyak mahasiswa S2 dari Indonesia. Tapi kalau Universitas Al-Azhar sendiri itu tidak ada. Tapi pernah ada orang Indonesia yang dia itu S1-nya di Indonesia, S2-nya di Al-Azhar. Tapi dia memang penguasaannya terhadap materi-materi Azhar yang S1 itu beliau sangat menguasai. Karena memang beliau berasal dari pondok udah lama gitu. Jadi pelajaran kitabnya nggak diragukan lagi. Jadi kalau jawabannya untuk sekarang tuh nggak ada. Tapi kalau solusi tetap ingin belajar di Azhar, seperti yang saya katakan di awal bahwa Al Azhar itu bukan hanya sekedar kampus, lebih luas dari kampus. Karena Azhar itu usianya yang 1.000 tahun lebih itu jami'nya bukan kampusnya. Jadi Jami Al Azhar itu yang berusia 1.084 tahun itu jami. Jadi keilmuan Azhar itu paling banyak dilihat dari jami, bukan dari kampus. Karena kampus itu hadir untuk menyesuaikan dengan zaman saja gitu. Itu saja. Jadi kalau misalnya mau belajar di Azhar tapi sudah terlanjur S1 di Indonesia, jadi solusinya kuliah di Liga Arab, tapi talaki di luar kampus itu bisa ngaji kepada masyayikh Azhar di masjid atau di Madiapah yang ada di Al Azhar. Oke, baik. Ini pertanyaan ketiga dari apa namanya MR Sames. Beliau menanyakan selama kuliah di sana, apakah kita sambil belajar bahasa Arab atau bahasa Mesirnya lagi? Oh, maksudnya udah kuliah tapi apa masih belajar bahasa lagi gitu ya? Ya. Seperti yang saya bilang tadi, sebelum kuliah di Azhar kita ada Darul Lughah. Darul Lughah nanti itu kelas persiapan untuk kuliah. Jadi kalau untuk bahasa Arab yang resmi, Fusha, itu dicukupkan di Darul Lughah. Itu secara formal. Adapun secara non formal ya mungkin kita tidak ada masalah untuk tetap belajar. Karena di sini juga ada beberapa markas yang nanti di situ berfokus ke bahasa Arab, misal markas ini. Atau kita mau belajar mandiri dalam artian tanpa ada lembaga tapi kita hadir ke majelis-majelis masyayikh yang mengajarkan tentang qawaid lughah gitu itu tidak masalah. Kemudian mengenai bahasa amiyah itu kalau saya pribadi saya tidak ada belajar khusus untuk bisa bahasa amiyah saya tidak ada belajar khusus.
Cuma karena keseringan muamalah dengan orang Mesir, muamalah semisal transaksi jual beli atau misalnya jumpa di Tremco atau jumpa di angkutan umum atau misalnya kita jumpa di jalan itu dengan banyak interaksi. Misal kita beli sayur, beli ayam atau beli perlengkapan lain kan kita tentu dengan orang Mesir. Ya jadi belajarnya cukup seperti itu saja gitu, untuk menghemat pengeluaran biaya juga. Oh, Tapi kalau ada mau ngikut kursus juga ada di sini. Baik yang ngajarnya orang Mesir asli atau orang Indonesia yang membuka semacam kursus untuk bahasa Amiyah itu juga ada di sini. Oke, baik. Ini mungkin pertanyaan selanjutnya ya dari kawan saya. Apakah yang daftar ke Al-Azhar itu semuanya orang Islam? Apakah yang non Muslim ada nggak gitu? Oh, untuk status agama sejauh ini yang saya ketahui bahwa semua tulab Azhar, khususnya iya. Jadi Azhar itu kan ada jamiah nih. Yang di jamiah itu nanti terbagi. Ada yang dia ulum, pelajarannya itu ulum tentang agama keislaman, sehingga memang mau tidak mau tentu syaratnya harus Islam gitu. Nanti di situ banyak penjurusan, diantaranya jurusan akidah filsafat, hadis wa ulumuhu, tafsir wa ulumuhu, atau syariah Islamiyah, ada fakultas lughah. Nanti ada yang bersifat jurusan yang umum, semisal nanti ada arsitek. Jadi Azhar itu juga punya jurusan arsitek, ada jurusan perdagangan, ada jurusan kedokteran dan lain-lain. Jadi sejauh ini yang saya tahu kalau Azhar itu memang harus agamanya Islam. Tapi kalau misal universitas yang lain, semisal yang ada di Universitas Kairo, itu tidak harus, tergantung jurusan yang dia ikuti. Sejauh ini Islam semua. Bahkan dari negara-negara Barat, semisal Amerika atau Jepang, Rusia, yang kaum apa orang Tantan itu banyak kuliah di Mesir, di Azhar maksudnya. Oke, baik. Eh, ini lagi ada pertanyaan. Di Al-Azhar itu fakultas apa yang paling masyhur, Ustaz? Yang paling terkenal atau famous? Fakultas yang paling diminati ini saya berkaca kepada mahasiswa yang ada di Mesir tentunya. Kalau secara umum itu fakultas yang paling diminati adalah Fakultas Usuluddin. Di Fakultas Usuluddin itu hanya memiliki 4 jurusan, dan jurusan yang paling diminati itu adalah Fakultas Usuluddin jurusan tafsir. Mungkin karena latar belakang mahasiswa Indonesia banyak yang dari pondok tahfiz, sehingga sehingga lebih kayak oh ya udah tafsir gitu. Itu mayoritas itu tafsir sama eh, syariah Islamiyah. Dan fakultas yang paling sedikit diikuti itu adalah jurusan dakwah atau jurusan lughah. Jadi secara umum yang paling banyak itu tafsir, syariah, dan hadis. Kalau akidah filsafat juga lumayan sedikit yang mengikuti itu. Mungkin itu jurusan. Oke, baik. Mungkin teman-teman yang lain yang ingin bertanya silahkan cantumkan di kolom komentar. Tanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan kami bacakan selama pemateri kita masih di sini. Kolom komentarnya dicek kan. Ya, ada. Tadi saya sempat baca ada yang komentar tentang apakah Mesir jauh dari Palestina ya. Itu tadi mungkin bisa saya jawab ya. Palestina dengan Mesir itu aslinya berdekatan, tidak terlalu jauh. Cuma untuk wilayah Kairo, tempat tinggal mahasiswa Azhar itu jaraknya lumayan jauh gitu. Jadi apakah suara peluru atau bom yang dilakukan oleh Israel Anatollah itu tidak sampai ke sini gitu. Jadi ya kita doakan sama-sama untuk kaum saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah memberikan perlindungan kepada mereka. Tapi
tapi sejauh ini memang mahasiswa Azhar itu untuk mendatangi perbatasan itu dilarang oleh pihak sivil, pihak ya tentara Mesir di sini. Ya tentu untuk keselamatan mahasiswa juga. Mungkin itu aja. Baik. Ini ada pertanyaan dari saudara Hikmah Ripandi. Beliau menanyakan, kalau pengetesan bahasa Arabnya, apa-apa saja yang dites kalau mau tes ke Kairo itu? Kalau untuk tes tulis itu ada nahwu sorof, itu mungkin pengetahuan secara umum lah. Nggak mesti langsung sedetail yang ada di syarah Alfiyah, semisal Ibnu Aqil, nggak sampai di situ. Cuma mungkin nanti ada beberapa yang agak intinya kawaid nahwu sorof secara umum, kemudian balaghah secara umum juga. Semisal apa bedanya, apa pembagian majas gitu. Majas itu nanti ada isnadi, ada fil kalimah atau fil murakkab gitu. Kemudian nanti tentang istima, latihan pendengaran tentang kosakata bahasa Arab atau qiraah. Nanti ada cerita bahasa Arab, nanti pertanyaan ya seperti soal TOEFL pada umum, secara umum. Jadi nanti bagi teman-teman yang mau melihat contoh soal TOEFL itu bisa melihat di YouTube itu sangat banyak konten-konten yang membahas tentang TOEFL bahasa Arab itu banyak. Kalau untuk lisan itu hanya nanti wawancara saja. Wawancaranya pun itu nggak terlalu sulit. Ya, semisal perkenalan, dia nanti nanya bakal namamu siapa, mana semuka, kam hafiz minal Quran, uh, man farduan yang kuliah fil Azhar, apa tujuan kamu kuliah di Azhar atau segala macam. Itu nggak terlalu sulit, nggak sampai nanti dia aja membuat. Bahkan yang mengetesnya itu orang Indonesia, dosen-dosen yang ada di Indonesia. Jadi nggak usah terlalu gugup gitu. Itu untuk tes kemungkinan. Tapi kalau untuk Darul Lughah yang mengetes nanti langsung Syekh yang ada di Azhar. Mereka bertanya. Oke, baik. Oke, baik. Ini ada lagi pertanyaan dari saudara Hab. Ustadz, kalau kita ikut seleksi tahun ini, tapi nggak cukup biaya, apakah tahun depan harus ikut tes lagi? Sejauh ini kalau lulusnya tahun ini, maka nanti dibagi dua kemungkinan. Bisa dan tidak bisa, ya. Tapi secara umum nggak bisa. Karena jatahnya itu memang diperuntukkan di tahun ini, kan kayak jatah unlimited bisa berlaku sepanjang waktu ya, diputuskan tahun ini. Tapi mungkin nanti bisa ketika kita memang bisa melobi sampai tingkat atas. Ya, kita punya relasi cukup untuk menyampaikan alasan kita untuk tidak bisa berangkat. Karena nanti bisa atau bisanya itu ditentukan oleh visa. Jadi kita setelah lulus, berkas-berkas kita itu dikumpulkan. Makanya tadi saya bilang perlu mediator, karena mediator ini yang akan mengurus berkas-berkas keberangkatan ke Mesir. Berkas-berkas kita ini semua beserta uang-uangnya itu akan disetorkan ke dubes Mesir yang ada di Indonesia. Perwakilan pemerintah Mesir yang ada di Indonesia, nanti berkas kita disampaikan oleh mediator ke pihak Kemenak, nanti Kemenak menyampaikan ke dubes segala macam, baru nanti diterbitkan visa. Visa kita ini itu cuma 3 bulan. Seandainya keluar bulan 7, berarti berlakunya sampai bulan 10 saja. Sehingga kalau visanya sudah mati, maka kita tidak bisa ke Mesir. Jadi apakah bisa atau tidak? Jadi, tapi itu nanti saya akan akitkan lagi apakah ada kelonggaran gitu. Tapi mungkin bagi teman-teman yang merasa kesulitan biaya, ini berdasarkan pengalaman pribadi, karena saya juga ketika berangkat itu mengalami kesulitan dalam biaya gitu. Langkah yang saya tempuh untuk bisa mencukupi biaya di waktu itu, saya melakukan 2 hal. Pertama, karena saya berasal dari santri salaf yang memang notabene-nya belajar kitab kuning, semua event lomba baca kitab itu saya ikuti.
Sehingga uang hadiahnya itu saya gunakan untuk berangkat gitu. Saya mengikuti MTK tingkat provinsi, tingkat kota. Alhamdulillah ada beberapa hadiah yang terkumpul sekitar 15 juta waktu itu, 16 juta itu saya gunakan untuk bayar tiket karena musibah pun waktu itu saya butuh biaya sekitar 14 juta. Jadi maka teman-teman yang mungkin kekurangan biaya nanti saya sarankan kuliah di Darul Lughahnya di Mesir saja karena lebih murah. Selain ikut MKK mungkin teman-teman ada yang bisa MKK atau enggak, mungkin bisa mengikuti event-event lomba yang lain yang mungkin kan ada hadiahnya atau membuat proposal permintaan beasiswa. Kita ketika mengajukan beasiswa itu bukan aib. Aslinya itu kita meminta hak karena setiap thalib itu punya hak ditanggung oleh negara gitu. Jadi bisa membuat proposal biaya, bisa kita mendatangi orang dermawan yang mungkin bisa membantu. Entah misalnya dia hanya bantu 500.000 atau 1 juta, atau kita mengajukan kepada DPR. Kita nggak usah malu minta kepada mereka, kita ada hak gitu. Bisa DPRK atau DPRD atau ada channel di DPR dan juga kita bisa minta ke personal ataupun kita misalnya minta ke lembaga, misal kita mengajukan ke Basnas atau kita mengajukan ke Baitul Mal. Kalau yang orang Aceh mungkin bisa mengajukan ke Baitul Mal, lumayan dapat 5 juta untuk ongkos tiket gitu. Atau misal yang di Jawa bisa mengajukan ke Basnas atau lembaga-lembaga lain gitu. Jadi insya Allah dimudahkan gitu. Mungkin itu saja. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Hikmah Ripandi. Kalau pengetesan masalah berkasnya tadi seperti ijazah, apakah semua ijazah itu bisa atau ada syarat-syarat tertentu? Bentuk ijazah dikhususkan yang aliyah. Artinya ijazah yang berada di bawah naungan Kemenag. Entah dia nanti madrasah aliyah negeri atau madrasah aliyah swasta. Lantas bagaimana pondok yang tidak memiliki ijazah itu? Mungkin secara umum nggak bisa. Tapi untuk wilayah Aceh ada kekhususan sendiri. Walaupun ijazahnya SMA, tapi dia mondok di pesantren atau dayah sebutan di Aceh, yang dimana dayah ini merupakan di bawah naungan Kemenag juga. Jadi nanti ketika daftar online itu nanti kan kita mengupload ijazah asli nih. Di bawahnya itu nanti ada surat pendukung. Nah, di surat pendukung itu kita masukkan berkas ijazah dayah yang dikeluarkan oleh pondok pesantren. Jadi insya Allah bisa. Ini berdasarkan pengalaman teman saya yang tes 1 tahun lalu. Jadi dia juga santri di daerah Aceh, tapi dia SMA, bukan emak, tapi dia mondok di Aceh. Kata dia masukkan ijazah asli, kemudian di berkas kedua itu masukin ijazah aliyah yang dikeluarkan oleh pondok pesantren. Mungkin untuk SMA seperti itu. Oke, baik. Untuk masalah berkas tadi dari pertanyaan saudara Mahfud tadi, berkas yang lengkap itu apa saja Ustadz ini? Oke, berkas itu secara umum nanti yang paling terpenting adalah ijazah, karena ijazah ini yang akan di muadalah. Muadalah itu artinya disetarakan dengan ijazah Ma'had Azhar. Jadi Azhar itu juga punya Ma'had, tapi Ma'had yang di Azhar itu beda dengan di Indonesia. Kalau kata Ma'had di Indonesia itu kan identik dengan tinggal di pondok pesantren. Kalau di Azhar, Ma'hadnya itu kita tinggal di rumah, nanti kayak sekolah SMP, tapi sebutannya Ma'had gitu. Pelajarannya pelajaran agama, ada pelajaran umumnya juga digabung, tapi lebih dominan pelajaran agamanya. Jadi Ma'had Azhar itu mereka sudah ngaji kitab mantik Malawi, mereka sudah ngaji Jawharatul Tauhid, Qaidah Bahiyah, ilmu bayan, mereka udah belajar usul fikih secara mendalam gitu. Maka nanti ijazah kita itu nanti dimuadalahkan ke sana. Maka ijazah ini yang paling penting. Kemudian berkas yang lain itu seperti berkas secara umumnya, surat berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh polisi, itu biasanya ini surat bukan untuk Azhar, tapi untuk Kemenagnya. Jadi Azhar itu nggak butuh surat berkelakuan baik kita. Ini nanti dibutuhkan untuk berkas di Indonesia. Atau surat keterangan sehat dari pihak rumah sakit, kemudian KTP, KK. Secara umum cuma itu aja. Jadi yang paling terpenting itu aslinya di ijazah tadi.
Paling penting di situ ijazah. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Sukar. Kepada kawan-kawan yang ingin bertanya lagi, maksimal 2 pertanyaan lagi. Kami persilahkan langsung ditanyakan langsung di kolom komentar. Kolom komentar ya, Indonesia. Ini kancet pribadi. Mungkin orangnya. Ya, habis. Sudah? Ya. Oke, baik. Kalau dirasa sudah cukup, mungkin nanti kawan-kawan bisa langsung follow IG-nya Ustaz Sukar ya. Follow IG-nya itu SKRDY 05. Nah, nanti langsung aja kepoin ke Ustaz Sukar di langsung, di chat aja langsung IG-nya. Mungkin untuk sore hari ini ya, kalau di Indonesia, mungkin kalau di Mesir tadi masih pagi. Sore hari ini untuk bincang santai kita masalah kuliah ke Al-Azhar Mesir kita cukupkan sampai di sini. Saya sebagai host mundurkan diri. Kalau ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati kawan-kawan sekalian, saya ucapkan terima kasih dan saya mundur diri. Dan kepada Ustaz Sukar mungkin ada kata-kata terakhir, kami persilahkan. Mungkin sebagai penutup untuk teman-teman yang memiliki cita-cita besar untuk bisa kuliah di Azhar, mulai sekarang bisa memperbaiki niat kembali bahwa kuliah di Azhar itu bukan tentang status label mahasiswa Azhar yang kampusnya terkenal, bukan itu. Lebih jauh dari itu, bahwa belajar di Azhar itu tujuannya lebih kepada lillahi ta'ala, untuk belajar ilmu agama, bukan untuk nanti ketika pulang saya nih punya label Ustadz Azhar atau alumni Azhar. Bukan, itu bukan niat kita gitu. Agar proses-prosesnya dimudahkan oleh Allah gitu. Banyak-banyak minta doa sama orang tua gitu. Persiapkan dari sekarang, apapun nanti hasilnya, apakah lulus atau tidak lulus, itu tidak terlalu menjadi penghalang. Jadi solusinya bagi teman-teman, ada solusi kampus lain selain Azhar itu. Jadi sebelum tes itu, kalau seandainya nggak lulus di Azhar, saya nggak boleh langsung drop gitu. Saya mau ngetes ke Universitas Al-Ahqaf Yaman misalnya, itu nggak masalah. Atau misalnya di kampus-kampus yang lainnya. Jadi dimanapun kita belajar, intinya tujuannya tetap sama, yaitu lillahi ta'ala, itu saja. Semoga diberikan kemudahan kepada teman-teman. Tapi kalau ada pertanyaan yang lain mungkin bisa ditanyakan di lain waktu gitu. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Sukardi. Saya sebagai host dan Sukardi sebagai pemateri, kami mengundurkan diri. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Bagikan atau gimana? Ya. Boleh kami minta WA kita. Langsung ke Ihan. Oke. Enggak, Kar. Enggak usah. Sekarang yang bukan dulu. Iya, selamat pagi. Dari siang jam 12. Kami kalau kamu bukan. Mantap. Lagi tutup sampai kan. Assalamualaikum warahmatullahi Kau lancar katanya kan? wabarakatuh. Lancar, alhamdulillah lancar. Oh, ora to gehen nenda volume naik itu. Oh. Halo, Kar. Halo, Kak. Oh. Oh, tuh gede itu. Sekarang yang buka dulu. Dekat ya, Ustaz. Sekitar 3 jam ya. 6. Wah, lumayan nih. Lebih kami. Kami nggak kira laku-laku mangen. Jazakumullah khair. Syukran jazilan. Oh, aman, Ustaz. Gimana, kita matikan jumlah dulu. Oh, jadi Ustaz. Oke, jazakumullah khair. Syukran katsiran. Assalamualaikum, Kar.
Waalaikumsalam warahmatullahi